Satu, jadi saya sendiri memiliki pengalaman dalam meditasi. Jadi awalnya dalam proses mencari mendapatkan keheningan itu butuhkan beberapa saat waktu. Nah, setelah terpusat pikiran, rasa dalam kekosongan, suara pun tidak terdengar, sehingga terus kita mengarungi, kita nikmati keheningan itu. Namun tiba-tiba cahaya yang luar biasa menghampiri sehingga langsung membuat mata kita terbuka, plak, seperti konsleting listrik. Nah, itu yang sangat spesial pengalaman sehingga kekurangan karma yang kita miliki membuat kita jauh lebih semangat lagi lakukan meditasi. Di Sepunike Pak, pengalaman dan ya, prosesnya itu sangat cepat sekali Pak Wibi. Nah, cahaya itu dia tiba-tiba tanpa ada sinyal apa itu langsung sedemikian rupa, terang sekali, teramat terang. Bahkan kalau kita lihat sinar matahari yang ada di bumi ini, kita masih bisa melotot. Lalu ini sama silaunya luar biasa. Itu membuat aku tidak berkedip sedikit pun karena keagungan cahaya yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata yang dekat. Nyata langsung terbuka, apalagi ada rencana mau menikmati. Nah, kalau keheningannya kita nikmati, bisa kita nikmati tanpa menemukan apa-apa. Ini sekali dalam kehampaan. Namun cahaya inilah yang membuat satu pertanyaan pada diri kita, saya sendiri, ini apa? Mahadahsyatan yang saya alami, sehingga baru pertama kali saya rasakan saat bermeditasi langsung mata langsung terbuka karena kedahsyatan. Dalam proses meditasi ini tidak mudah, pun bisa kita lakukan, yang penting dengan kedisiplinan. Nah, awal yang meditasi ini beringan itu disanalah dia mulai berdisiplin diri untuk melakukan meditasi. Proses-prosesnya jelas untuk mendapatkan kevakuman, keheningan, itu tidak serta-merta langsung mencapai itu. Yang pertama, penyesuaian pikiran, yang mana pikiran kita itu terkadang tidak langsung tertuju, lepas, vakum. Nah, banyak sekali godaan-godaan yang menyelimuti pikiran kita, sehingga dia sendiri terus belajar sampai detik ini untuk stabil mendapatkan vakum, mana pikiran positif negatif menjadi kevakuman sehingga mendapatkanlah keheningan itu. Nah, setelah yang bergabung kurang lebih ada 4 bulan, dan itu continue yang lakukan, dan pertemuan kita di Baweringan ini seminggu sekali, tidak cukup waktu untuk mendapatkan kualitas hasil meditasi yang baik. Namun setiap hari yang lakukan sehingga mendapatkan sensasi-sensasi meditasi itu, pertama gangguan pikiran kita, tidak fokusan kita, bahkan lelah rasanya, karena pasti badan kita ini kalau tidak fokus, terutama di kaki, pasti keramnya luar biasa.
terbiasa. Nah, itu pun perlu kita latih hingga terbiasa. Jadi walaupun dia sendiri cukup disiplin melakukan meditasi sampai detik ini pun kaki tak merasa kram, namun bisa kita eliminir, dia membias dengan sendirinya. Sehingga dari awalnya kita memakai bawah alam sadar, membayangkan, lama kelamaan dengan kedisiplinan kita bisa mencapai titik kevakuman. Dan itu pun baru belajar vakum, sehingga setelah mendapatkan kevakuman itu pun kita masih perlu lagi belajar untuk terus mengikuti perjalanan yang mana yang sendiri belum tahu sampai kemana. Nah, seperti yang saya sampaikan, sering saya sharingkan, saat saya sendiri menemukan kevakuman itu, mendapatkan kevakuman mana badan juga terasa ringan, suara-suara pun sudah terdengar, kebahagiaan sudah kita bisa dapatkan, keheningan. Itu pun beberapa waktu kemarin pengalaman itu membawa pada sinar cahaya yang luar biasa sehingga tak kuasa untuk menahan. Jadi proses meditasi yang saya jalani di Bauntringan ini yang paling real dalam kehidupan, saya semakin damai, semakin bisa tentram, menjalankan bisnis juga bisa dengan tidak lagi mau ngambil keputusan bergesok, juga sebenarnya bisa beradaptasi dengan lingkungan, partner kerja, baik juga evaluasi mengelola bisnis dengan baik. Karena hasil meditasi yang paling nyata kita dapatkan adalah kedamaian. Jadi lalu hati kita sudah damai, so pasti kita akan lebih mudah menemukan solusi-solusi dan tidak terjebak dengan hal-hal yang meracuni kehidupan kita. Kecerdasan kita pun, pengetahuan, anugerah-anugerah yang diberikan tanpa kita sadari oleh Yang Maha Kuasa, itu yang sendiri rasakan. Jadi bagi kawan-kawan yang bermeditasi, yang juga pemula, bersemangatlah, karena meditasi ini khususnya di Bauntringan kita menggali dan menemukan kebenaran itu, bukan pembenaran. Saya tambahkan semacam sensasi berdasarkan pengalaman saya, sensasi itu adalah anugerah. Siap, sensasi itu anugerah, cuma badan kita belum siap untuk menerima atau belum sesuai dengan kemampuan. Satu contoh, ya cahaya itu harusnya masuk ke dalam diri kita, tapi kalau waktu kurang pasrah, nolak dia, dua sama kayak orang goyang-goyang, melompat. Sebenarnya energi ini hidup. Nah, itu dia mau naik terhambat ya, karena itu dia rohaninya kotor, sehingga dia akan imbasnya belok ini kita goyang-goyang. Sering terjadi biasanya di pemula, karena kita pas pada tercapai sering terjadi. Kalau dia kurang pasrah, pasti itu, karena isinya rohaninya kosong. Itu nanti ada teknik pembersihan rohani, ada bapak pidana. Ada yang kayak sedikit semut, ada yang misalnya kayak ada wayang ngasih dada. Itu sebenarnya anugerah, cuma badan kita belum siap. Ya, lebih latihan lagi Pak. Nah, setiap peningkatan pasti ada sensasinya yang kadang kita belum mampu menerimanya. Ya, latihan lagi. Seperti kayak bisa membaca pikiran orang, itu tingkatan, itu biasa itu. Ada kita ingin muncul di
dia pengen kayak muncul tahu kemampuan kita seperti itu. Memang ya begitu tingkatannya lah. Makanya kita berlatih dan berserah diri dan pasrah berlatih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Menanggapi tentang testimoni anggota terkait kondisi menemukan cahaya, sebenarnya menurut saya itu adalah bagian daripada proses meditasi. Artinya apa? Beliau secara sensasi telah menemukan pengalaman pribadi terkait dengan meditasinya. Walaupun meditasi bukan tujuan untuk mencari hal-hal seperti itu, tapi secara otomatis dia akan mendapatkan hal seperti itu. Karena basic daripada keilmuan Baung Tringan adalah bukan mencari apa-apa, tapi akan mendapatkan apa-apa. Secara logika memang di luar nalar, tapi secara fakta, kenyataan akan seperti itu dan akan dialami seperti itu. Jadi cahaya putih itu sebenarnya adalah bagian daripada keilahian Sang Maha Kuasa sebenarnya, tapi tidak bisa kita artikan seperti itu. Kembali kepada pengalaman pribadi. Hanya kalaupun meditasi, di dalam meditasi Baung Tringan intinya tidak usah mencari apa-apa, karena ini adalah ilmu tentang kekosongan, kosong yang tidak ada apa-apa tetapi dia ada apa-apa. Karena Baung Tringan sebenarnya ilmu untuk niskala, dalam arti ilmu untuk mencari keesaan, ketunggalan dengan Yang Maha Tunggal. Sehingga untuk mencapai hal tersebut hanya satu cara yang bisa dilakukan, hanya berlatih dan mengikuti segala instruksi daripada pembina di Baung Tringan. Sedikit berbicara mengenai meditasi Baung Tringan. Meditasi Baung Tringan kalau dalam istilah Jawanya dikenal dengan istilah suwung atau kosong atau sunyi. Karena intinya adalah kita mencari kekosongan, bukan untuk mencari sebenarnya, tapi menyadari kekosongan yang ada dalam diri kita. Kosong karena sejatinya kita adalah tidak ada apa-apa. Dengan tidak adanya apa-apa, kita akan menjadi apa-apa. Dengan meniadakan diri kita, kita akan menghadirkan diri kita yang sebenarnya. Itulah dalam Baung Tringan sebenarnya tenaga atau atma atau roh atau ingsun atau apapun itu istilahnya yang ada di luar. Jadi sebenarnya tujuan kita adalah untuk mengenal diri sendiri, bukan untuk mengenal yang lain. Sebenarnya kalau untuk mengenal Yang Maha Kuasa itu hanya efek samping. Efek samping daripada mengenal diri sendiri. Karena diri sendiri sebenarnya kalau dalam dunia spiritual adalah bagian daripada Sang Maha Tunggal. Dengan mengenali diri sendiri, maka dengan sendirinya kita akan mendapatkan apa yang orang-orang dapatkan, itu pencerahan. Mungkin seperti itu tanggapan mengenai sensasi yang didapatkan oleh salah satu komunitas Baung Tringan, yang notabene nanti sebenarnya akan didapatkan juga oleh orang lain yang ingin belajar Baung Tringan. Oke, itu saja, terima kasih.